channel gue DWP Entertainment dalam program Sharing is Caring. Baru sempat sharing lagi sama kalian para subscribers aku yang tercinta tentang bagaimana kita akan ngobrolin banyak hal ya. Dan hari ini kita akan sharing is caring about ibu. Jadi aku tuh belakangan ini begitu banyak banget mendengarkan, membaca artikel-artikel tentang seorang ibu gitu ya. Dan terutama aku sendiri karena aku sudah menjadi seorang ibu muda gitu ya, di usia aku yang baru 30 tahun tapi aku sudah punya 3 anak gitu. Dan itu sebuah pengalaman yang menurut aku begitu berharga, dan aku pengen banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba saat aku sedang membaca sebuah artikel dan mendengarkan beberapa waktu ini mendengarkan banyak keluhan ibu-ibu muda gitu ya, bahkan nggak cuma ibu muda sih tapi ibu-ibu tua loh maksudnya mama aku gitu ya. Itu mereka banyak banget ngobrol tentang bagaimana sih mereka ngerasa kayak kadang-kadang itu capek, kadang-kadang itu nggak kuat juga jadi seorang ibu, tapi mereka harus jadi ibu gitu loh. Nah ini satu topik yang menurut aku tuh menarik banget untuk kita bahas, dan aku aware banget konten ini bisa didengerin nggak cuma sama ibu muda, tapi juga untuk kalian anak-anak muda yang pada akhirnya, terutama para wanita ya, pada akhirnya kalian akan menjadi seorang ibu untuk anak-anak kalian. Dan ini sebuah wawasan yang bagus menurut aku untuk kalian bisa dengarkan dan sharingkan juga mungkin sama calon suami kalian nanti. Gimana sih konsep pernikahan yang akan kalian punyai, karena kalian akan menjadi ibu dari anak-anak gitu ya. Jadi kalian tuh perlu banget discuss dulu gitu ya banyak hal, dan mendengarkan banyak-banyak konten yang berwawasan, bukan cuma sekedar tentang cinta aja. Aku setuju sih menikah itu untuk tujuan karena kita mencintai seseorang waktu kita menikah, tapi setelah itu ada hal-hal yang harus kalian pikirkan dan hal-hal yang berwawasan yang perlu kalian dengarkan. Bagaimana sebagai seorang ibu itu nggak gampang gitu ya. Tapi sekali lagi, konten ini aku buat hanya untuk memberikan wawasan yang baik untuk kalian semua. Aku nggak mau membuat teman-teman takut, wah ternyata menjadi seorang ibu itu berat banget ya, ternyata nggak gampang, kalau itu aku takut merit, aku nggak mau punya anak. No, itu bukan tujuan dari konten yang aku buat. Justru konten ini aku bikin untuk teman-teman terutama yang belum menikah dan akan menjadi seorang ibu kelak, untuk kalian punya wawasan yang penting dan ini valuable banget untuk bisa mengisi otak kalian bahwa seperti apa sih pandangan kalian menjadi seorang ibu kelak. So, nggak usah panjang lebar, aku mau langsung cepet banget bahas tentang bagaimana ibu milenial itu harus menjadi sempurna dan ternyata itu menjadi sebuah tekanan dan tuntutan. Berdasarkan sebuah artikel yang aku baca, 88% faktanya menyatakan bahwa ibu milenial itu merasa tertekan karena dituntut untuk menjadi ibu yang sempurna. Dampak psikologis menjadi ibu di era maju teknologi atau digital ternyata memberikan sebuah tekanan yang gak gampang untuk menjadi seorang ibu di zaman now. Sebuah studi di dunia menganalisa dari 1000 orang tua di dunia mengatakan bahwa 40% dari 1000 orang tua menyatakan memiliki rasa cemas karena tuntutan menjadi orang tua yang harus sempurna bagi anak-anaknya, terutama seorang ibu. Ternyata seorang ibu dan ayah sama-sama memiliki tuntutan untuk menjadi sempurna, sama-sama dituntut untuk menjadi sempurna. Tetapi especially sebagai seorang ibu, tuntutannya jauh lebih besar daripada seorang ayah. Seorang psikolog anak, Samantha Elmeser, menjelaskan bahwa menjadi sosok yang sempurna, terutama ibu yang sempurna, itu membuat sebuah tekanan yang berat bagi seorang ibu. Dan tekanan lingkungan untuk menjadi ibu yang sempurna ini memberikan dampak-dampak yang negatif. Dampak yang pertama adalah mudah cemas. Seseorang yang tertekan karena dituntut sempurna ternyata memberikan sebuah kecemasan yang begitu dalam bagi seorang ibu dalam hatinya. Seorang ibu muda menjadi rentan stres karena harus dituntut menjadi ibu yang sempurna oleh lingkungannya. Dan ketika lebih parah lagi, lebih dari sekedar stres, ternyata tekanan menjadi sempurna itu bisa menjadikan sebuah depresi yang berat untuk seorang ibu muda.
Dan yang lebih nggak enak, tapi sering banget kita nggak sadari adalah kita merasa terjebak di dalam kondisi bahwa kita merasa kurang sempurna. Padahal kita sudah melakukan segala hal yang bisa kita berikan, yang bisa kita dedikasikan sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita. Tetapi label kurang sempurna itu sering sekali diberikan kepada kita ibu-ibu muda yang justru juga kita sedang belajar, tapi penghakiman tidak berhenti mengambil kita. Beberapa ibu muda terjebak dalam mom shaming. Hampir 80% ibu muda mengalami mom shaming. Jadi mom shaming itu adalah satu kondisi di mana seorang ibu sudah melakukan hal yang terbaik, sudah mendedikasikan segalanya untuk anak-anaknya, untuk menjadi ibu yang sempurna, tetapi label kurang sempurna itu tetap melekat pada dirinya. Dan itu membuat dampak yang negatif bagi seorang ibu ketika tekanan-tekanan seperti itu muncul, padahal dia sudah merasa dia melakukan yang terbaik dari dia bisa. Ini wow, menyedihkan ya guys. Kita menjadi ibu yang sempurna hanya karena dituntut oleh lingkungannya untuk menjadi sempurna, itu sebuah dampak yang negatif muncul banyak banget yang menyerang. And then gimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan posisi seperti ini? Kalian terus dituntut menjadi ibu yang sempurna sementara kalian sudah merasa melakukan yang terbaik dari tangan bisa. Tekanan-tekanan yang terus diberikan oleh lingkungan sekitar, mungkin orang tua, mertua, ya kerabat, banyak ya. Tekanan-tekanan juga yang ada di sosial media, jari jemari netizen yang suka hanya mengompar satu ibu dengan ibu yang lain. Itu juga membuat sebuah kecemasan yang luar biasa berdampak bagi seorang ibu muda. Dan itu juga yang menyebabkan ibu muda merasa tertekan begitu berat. Karena kalian selalu mengcompare, membanding-bandingkan satu ibu dengan ibu yang lain. Ada banyak kan orang-orang yang ngomong bahwa kenapa sih anak kamu gak gemuk kayak anaknya si A? Kenapa sih anak kamu gak tinggi kayak anaknya si A? Kenapa sih anak kamu kayaknya kurang gizi ya, gak sesehat anak yang si A? Tekanan-tekanan seperti itu, perbandingan-perbandingan seperti itu yang membuat seorang ibu muda mengalami mom shaming yang tadi kita bicarakan. Merasa tekanan itu begitu mencemaskan dirinya. So, buat kalian teman-teman, please deh stop membanding-bandingkan anak orang dengan yang lain. Karena satu anak dengan anak yang lain tidak untuk diperbandingkan. Satu anak dengan anak yang lain saling melengkapi dan mereka mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk apa? Netizen membanding-bandingkan anak si A dengan anak si B. Ibu mana yang mau dan rela kalau anaknya dibanding-bandingkan dengan anak yang lain? Saya percaya semua ibu akan merasa anaknya yang terbaik. So, sekali lagi aku mau menegaskan untuk para netizen dan calon ibu muda, kalau nanti kalian mengalami sebuah tekanan dan dibanding-bandingkan, please control your heart, kontrollah emosi kalian, jangan mudah terpancing ketika dibanding-bandingkan. Dan untuk para netizen, so please juga jangan membanding-bandingkan pertumbuhan anak satu dengan anak yang lain. Kalian gak tahu gimana berat dan susahnya jadi ibunya. Kalian gak ngerti. Kalian gak tahu di belakang layar apa yang ibunya sudah lakukan dan berikan untuk menjadi ibu yang terbaik dan ibu yang sempurna. Tapi apa yang mereka dapatkan? Hanya hujatan dari kalian, hanya perbandingan-perbandingan dari kalian. So please stop that. Jangan lakukan itu lagi. Dan dari beberapa waktu yang lalu aku membaca sebuah artikel yang menurut aku cukup menarik dan aku pengen banget membagikan wawasan ini juga ke teman-teman di DWP Entertainment. Ternyata kalian harus tahu usia produktif di usia 21 sampai 30 tahun. Ya, buat kalian yang ada di usia 21 sampai 30 tahun, please concern ya lebih dalam tentang ini. Itu adalah usia-usia kalian produktif. Aku juga masih dalam usia produktif. Dan ada sesuatu ternyata di balik usia produktif itu. Mungkin kalian akan merasa proud, gue masih muda. Tapi ternyata di usia-usia produktif 21 sampai 30 tahun, sebuah artikel mengatakan stres begitu mudah masuk di usia produktif. Kenapa? Karena di usia-usia produktif itulah begitu banyak tantangan dimulai dalam hidup kita. Kalau kalian masih dalam usia di bawah 21, mungkin masalah kalian ya masih gitu-gitu aja. Kebanyakan dari kalian juga masih menjadi seorang pelajar. Tetapi begitu kalian masuk usia 21 sampai 30 tahun,
beberapa orang juga sudah menikah di usia itu. Oh, itu sudah sangat berbeda. Tekanan, tantangan itu mulai menjadi banyak dan besar masuk ke dalam kehidupan kita. Dan itulah kenapa stres lebih mudah menyerang di usia produktif 21 sampai 30 tahun. Nah, buat teman-teman yang di usia itu, benar nggak kalian lebih berat menghadapi tantangan karena kalian merasa tantangan kalian lebih besar daripada usia kalian sebelumnya? Kalau kalian mengalami itu normal. Aku pun juga mengalami hal yang sama. Tapi ada satu hal yang pengen aku bagikan ke teman-teman. Sekalipun tantangannya makin besar, sekalipun stresnya bisa menghampirinya makin gede di usia-usia produktif, aku mesti ngomong sama kalian, kalian harus tetap lebih menang daripada stres. Kalian harus bisa melawan stres kalian. Kalian harus bisa memenangkan setiap tantangan-tantangan yang hadir dalam hidup kalian. Gak peduli seberapa besar tantangan itu. Aku mesti ngomong sama kalian, yuk kita belajar bareng. Yuk kita belajar dan berjuang untuk menjadi pemenang bareng-bareng. Makanya aku selalu pengen program Sharing is Caring ini menjadi salah satu platform yang baik dan positif untuk bisa membangkitkan semangat kalian. Bahkan itu juga semangat aku sendiri. Karena sebelum aku men-sharingkan kalian di konten seperti ini, aku harus mencatat setiap artikel yang aku pengen sharingkan sama kalian. Dan gara-gara aku membaca artikel-artikel itu, membuat wawasan-wawasan aku bertumbuh dan berkembang, sehingga aku bisa sharing sama kalian. Jadi impact baiknya dari program Sharing is Caring ini nggak cuma kalian yang nonton video aku yang dapat wawasan, aku sendiri pun dapat sebuah wawasan dan berharga untuk kayak aku. So buat teman-teman, kalau kalian adalah ibu-ibu muda dan akan menikah, mungkin punya rencana menikah di usia produktif di 21 sampai 30 tahun dan pengen jadi ibu milenial di usia 21 sampai 30 tahun, please dengerin dulu konten ini. Karena konten ini berharga banget untuk mengisi wawasan kalian. Karena seorang ibu tanpa wawasan, nonsense, kalian gak akan berhasil. Dan itu rasanya capek banget, rasanya berat banget. Dan berdasarkan pengalaman aku cukup terlambat sih mengisi wawasan aku sebelum aku menjadi ibu. Tapi aku gak berhenti menyerah, tapi aku gak berhenti belajar. Aku terus mencari wawasan-wawasan untuk mendewasakan pikiran aku. Dan satu hal lagi yang aku pengen bagikan sama kalian di program Sharing is Caring ini adalah jangan berpikir yang berlebihan. Karena orang yang memiliki segala hal yang over itu gak baik. Nah, sebagai seorang ibu muda, ibu milenial, please kalian mulai sekarang mengatur segala hal yang over dari diri kalian. Apapun yang over itu gak baik. Oke? Jadi kenapa aku mesti ngomongin ini? Karena gini, kebanyakan ibu muda, ibu milenial itu satu, overthinking, ya kan? Kedua, overworking, dan itu nggak bagus. Kalau kalian kerja, itu bagus. Kalau kalian berpikir, punya perencanaan, itu bagus. Tapi ketika menjadi overthinking, overworking, it's not good buat kalian. Apalagi sebagai seorang ibu milenial di usia muda. Aku mengalami sendiri teman-teman, aku pernah menjadi orang yang menjadi ibu yang overthinking. Aku selalu mikirin bahwa nanti anakku harus begini, karena kalau nggak begini nggak begitu nanti dibanding-bandingin sama anak orang, nanti mereka akan komen apa, itu si A akan komen apa, aduh gimana. Akhirnya aku overthinking karena harus menjadi sempurna, tuntutan menjadi ibu yang sempurna, dan ternyata itu nggak bagus. Aku justru mengalami stres yang berat dan akhirnya anakku pun juga nggak akan tercapai menjadi anak yang baik, anak yang cukup. Mereka akan justru merasa, ini ibu aku kenapa heboh sendiri ya gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak pun justru juga malah nggak bertumbuh dengan baik, nggak bertumbuh dengan sehat. So stop overthinking untuk para ibu-ibu milenial dan para calon ibu milenial. Dan yang kedua, overworking. Kalian harus bekerja, yes. Sebagai seorang ibu, aku percaya banget pekerjaan kalian gak cuma cari duit, tapi juga banyak banget, apalagi terutama untuk mengasuh dan mendidik anak-anak kalian. Karena tanggung jawab terbesar seorang anak bertumbuh ada di tangan ibunya. Seorang ibu yang berwawasan, seorang ibu yang bijaksana dan dewasa akan melahirkan anak-anak yang dewasa pula. Tapi seorang ibu yang kekanak-kanakan juga akan melahirkan anak yang kekanak-kanakan. Itulah kenapa beban seorang ibu itu begitu berat, karena pertumbuhan dan perkembangan anak, masa depan anak, salah satunya ada di tangan ibunya. Tuhan memilih seorang ibu untuk bisa dipercaya mengatur dan mengelola, bahkan mendidik pertumbuhan anak-anaknya. Itulah kenapa seorang ibu gak gampang, apalagi ibu milenial.
dimana zaman begitu berkembang sangat pesat, informasi begitu cepat berkembang, semuanya serba digital. Itulah kenapa Tuhan memilih kamu, wahai ibu, untuk bisa dipercaya bertanggung jawab atas anak-anak. Bekerja itu bagus, tapi kalau kalian overwork itu nggak bagus. Kenapa? Ketika seorang ibu overwork, bekerja terlalu berlebihan, saya yakin mereka nggak punya waktu tuh untuk bisa mengurus dan handle anaknya. Mereka hanya pikir kerja, dan kerja. Mereka berpikir bahwa seorang anak hanya membutuhkan uang dan makan yang enak, pakaian yang bagus, sekolah yang layak. No, bukan hanya itu yang anak-anak perlukan. Seorang ibu boleh bekerja, boleh, tetapi kalau overwork, terlalu berlebihan dalam bekerja dan mencari uang, I disagree. Gue nggak setuju. Kenapa? Karena seorang anak harus mengalami sentuhan dan kasih sayang langsung dari ibunya. Bagaimana bisa seorang ibu yang bekerja secara berlebihan bisa menyentuh dan mengasihi anaknya secara langsung? Bahkan punya waktu aja mungkin enggak. Nah, kalian bisa cari overthinking, overwork, it's not good. Yes, akhirnya aku mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang kita sharingkan hari ini adalah kalian harus mulai merenungkan banyak hal. Untuk pertama, calon ibu milenial, kalian harus memiliki wawasan yang baik dan benar dan luas. Bagaimana sih menjadi seorang ibu, apalagi ibu muda di usia produktif 21-30 tahun. Kalian harus mengisi hal-hal yang baik dan positif supaya kalian juga nggak kaget kalau kalian jadi ibu beneran pada waktunya. Dan untuk ibu-ibu yang sudah menjadi ibu milenial sama seperti saya, kalian sudah menjadi ibu milenial dan mungkin sudah mengalami mom shaming, sudah mengalami tekanan oleh lingkungan untuk menjadi ibu yang sempurna, it's okay. Nggak ada kata terlambat untuk kita mengisi wawasan kita. Dan salah satunya mendengarkan DP Entertainment di program Sharing is Caring. Karena kita mau belajar bareng. Aku sama teman-teman juga akan belajar bareng bagaimana sih untuk mengatasi sebuah kondisi di mana kita dituntut sempurna. Apakah kita harus bereaksi negatif? No, kita harus tetap bereaksi positif. Kita harus tetap meresponi positif sekalipun tuntutan sempurna itu selalu ada di diri kita sebagai seorang ibu. Tapi sekali lagi, yang penting kita dewasa menyikapi segala tuntutan itu. Orang boleh ngomong kok, kita nggak sempurna menjadi seorang ibu, tapi kita yang paling tahu apa yang sudah kita berikan untuk anak kita. So, just relax. Menjadi seorang ibu yang dituntut menjadi sempurna, solusinya adalah just relax and wise. Jadilah bijaksana mendengarkan apa yang baik dan mendengarkan apa yang tidak baik. Segala hal, masukan dan kritikan yang membangun kalian untuk menjadi ibu yang lebih baik, it's okay. Dengerin aja, kali aja masukan itu benar-benar bisa berguna untuk kita menjadi orang yang lebih berkembang. Tetapi kalau ada kritikan dan masukan yang tidak membangun diri kita, justru tidak membuat kita menjadi ibu yang lebih baik dan berkembang, ya udah skip aja. Ngapain didengerin, ngapain dipikirin, ngapain dipusingin. Oke? Jadi solusinya adalah just be relax and wise. Karena aku percaya seorang ibu adalah kepercayaannya Tuhan untuk membawa anak-anaknya, masa depan anak-anaknya ke arah yang mana, yang benar atau yang salah. Jadi nggak boleh sembarangan menjadi ibu muda, ibu milenial, nggak perlu stres. Yang penting aku selalu ngomong nomor satu, utamakan Tuhan. Karena ketika hati kalian damai, kalian bisa mengerti dan berpikir dengan jernih dan bisa mengelola emosi kalian dengan baik dan benar, dan kalian akan tetap menjadi ibu yang sempurna kok. Sekalipun orang-orang ngomong kalian masih banyak kurangnya, but it's okay, just do your best. Oke, sekian Sharing is Caring episode kali ini. Aku berharap banget ini sangat berguna buat kalian. Dan jangan lupa yang paling penting, tersenyum. Sekalipun banyak hujatan, banyak tantangan, banyak kritikan menjadi seorang ibu milenial, it's okay, it's fine. Karena kita memang gak akan pernah jadi sempurna, tapi yang penting kita sudah melakukan yang terbaik dari yang kita bisa. Dan kita gak boleh menutup pikiran kita dari hal-hal yang baru supaya kita terus berkembang menjadi ibu yang berkembang juga. So, jangan lupa
subscribe DWP Entertainment. Subscribe dan share link ini supaya banyak orang juga punya wawasan yang positif dan mendengarkan konten yang berguna juga untuk hidup mereka menjadi berkembang dan bertumbuh pesat sangat hebat. And finally, thank you so much for watching. See you. Bye.